Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Depania Salsabila sebagai ketua kelompok dan ini teman saya sebagai anggota. Nama saya Alisa Putri. Nama saya Dina Elsika. Nama saya Naila Agustina. Dan ada satu lagi teman kami yang tidak bisa hadir, yaitu Ricia. Kami di sini akan menjelaskan tentang berpancasila dalam kehidupan global. Simak untuk penjelasan yang selanjutnya. A. Kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. 1. Kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Kita adalah bangsa dan negara yang besar, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Bangsa dan negara Indonesia memiliki banyak kekuatan, di mana kamu dapat menggali lebih dalam. Berikut ini beberapa kekuatan bangsa dan negara Indonesia. A. Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber segala sumber hukum negara, merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. B. Geografis Indonesia negara besar. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau. Negara ini memiliki wilayah maritim yang luas, mencakup perairan seluas 93.000 km kubik dan pantai sepanjang sekitar 81.000 km, yang merupakan hampir 25% dari total panjang pantai di dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia. Letak ini menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis yang penting di dunia. C. Bonus demografi. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta berada di peringkat keempat dunia. Penurunan tingkat kematian dan fertilitas meningkatkan proporsi penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, dibandingkan usia anak dan tua hingga sekitar 2040, yang dikenal dengan sebagai bonus demografi. Selain itu, penduduk berpendapatan menengah diperkirakan meningkat dari 20% pada 2020 menjadi 49% pada 2030. D. Keragaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keragaman suku bangsa yang sangat tinggi, memiliki 1.331 suku, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat. Keragaman ini merupakan aset penting untuk mengembangkan kompetensi multikulturalisme dan hidup damai berdampingan. Keberagaman suku bangsa juga memungkinkan kerjasama antara kelompok, serta meningkatkan kapasitas Indonesia untuk bergaul dengan bangsa lain. E. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk sebagai pengekspor kayu lapis terbesar dengan pangsa pasar 80%. Negara ini memiliki cadangan energi minyak dan batu bara terbesar di dunia, serta hutan tropis terbesar seluas 39.549.447 hektar yang terletak di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hutan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan besar emas, tembaga, aspal, dan biji besi. F. Kekuatan militer. Menurut Global Firepower 2017, militer Indonesia berada di peringkat 14 dunia dan nomor 1 di ASEAN, dengan Power Index 0,3347. Peringkat ini mencakup faktor seperti lokasi, sumber daya manusia, dan logistik, di mana Indonesia menempati 5 besar untuk potensi lokal, yaitu peringkat 2, sumber daya manusia peringkat ketiga, dan logistik peringkat keempat. 2. Peluang bangsa dan negara Indonesia. A. Potensi ekonomi. Laporan McKinsey 2012 memproyeksikan Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia pada 2030.
jika peningkatan sumber daya manusia, produktivitas, pemerataan ekonomi, dan infrastruktur terpenuhi. B. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi akan membuka wawasan dan keterampilan masyarakat Indonesia, meningkatkan daya saing global. C. Investasi sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia menarik investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. D. Pariwisata. Keberagaman budaya dan tempat wisata Indonesia menarik wisatawan asing, dengan investasi pariwisata mencapai 525,18 juta US dollar pada tahun 2018, dan jumlah wisatawan meningkat dari 8,8 juta pada tahun 2013 menjadi 15,8 juta pada tahun 2018. E. Industri halal. Dengan populasi muslim terbesar, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global. Pendapatan industri halal diperkirakan mencapai 3,007 triliun pada tahun 2023, mencakup makanan halal, keuangan islami, pariwisata halal, dan produk lainnya. B. Kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. 1. Kelemahan Indonesia. A. Sumber daya manusia. Indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,54, kalah dari negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia. Anak-anak Indonesia diperkirakan hanya mencapai 53% dari potensi produktivitasnya. Penting untuk menilai dan meningkatkan kebijakan pemerintah agar SDM Indonesia dapat bersaing secara global. B. Pembangunan tidak merata, yaitu terutama disebabkan selama puluhan tahun pembangunan Indonesia yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang 58,48% dari perekonomian nasional. C. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Indonesia tinggi, dengan 1% masyarakat menguasai hampir separuh aset nasional. Indeks Gini meningkat dari 30,0 pada tahun 1990-an menjadi 39,0 pada tahun 2017, menunjukkan ketidaksetaraan yang semakin besar. D. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk tanah, air, dan laut, belum maksimal. Potensi sumber daya alam laut bisa mencapai Rp 17.000 triliun per tahun jika dikelola dengan baik. Namun pengelolaan saat ini masih belum optimal. E. Korupsi. Pada tahun 2019 terdapat 271 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 8,4 triliun rupiah. Total kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 mencapai 168 triliun rupiah. Perlu kebijakan dan strategi untuk mengurangi korupsi secara efektif. F. Pungutan liar. Saber Pungli melaksanakan 8.424 OTT dari 2016 hingga Oktober 2018. Diperlukan identifikasi instansi terkait dan penegakan kebijakan untuk mengatasi pungutan liar. G. Bencana alam. Indonesia sering mengalami gempa, banjir, dan letusan gunung berapi yang merusak ekonomi dan mengakibatkan korban jiwa. Diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. 2. Tantangan Indonesia. A. Ideologi luar. Teknologi informasi memudahkan masuknya ideologi eksternal seperti konsumerisme, radikalisme, dan terorisme yang dapat merusak toleransi dan pola pikir inklusif. Indonesia perlu mempertahankan ideologi Pancasila dengan sikap damai dan toleransi. B. Keamanan data pribadi. Ancaman terhadap kedaulatan data pribadi meningkat di media sosial. Negara harus memperkuat keamanan cyber dan warga harus meningkatkan literasi digital untuk menggunakan media sosial secara etis. C. Penyeragaman budaya. Globalisasi membawa tantangan bagi kekayaan budaya Indonesia. Dengan maraknya budaya asing, seperti Hollywood dan K-pop yang mengurangi kebanggaan terhadap budaya sendiri.
Penggunaan bahasa asing oleh generasi muda juga meningkat. D. Citra global. Citra Indonesia seringkali negatif, dengan stereotip sebagai negara terbelakang atau miskin. Namun, Indonesia terus berupaya memperbaiki diri dan berkontribusi positif di kancah global dengan kemajuan di berbagai bidang. 3. Tantangan di era globalisasi. A. Menguatnya individualisme. Individualisme mengutamakan kebebasan dan hak pribadi, seringkali bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong di Indonesia. Hal ini dapat mengganggu kepentingan umum dan melemahkan negara yang takut menindak pelanggaran karena khawatir akan protes atas isu HAM. B. Kosmopolitanisme. Paham yang menganggap semua manusia adalah warga dunia, sering melemahkan nasionalisme dan identitas kebangsaan dengan mendorong nilai-nilai universal yang bisa mengikis rasa kebangsaan. C. Fundamentalisme pasar. Paham yang mengutamakan mekanisme pasar bebas sebagai satu-satunya prinsip pengatur kehidupan, mengutamakan kepentingan ekonomi individu dan meminimalkan peran negara dalam ekonomi. D. Radikalisme. Paham yang menginginkan perubahan mendasar dalam masyarakat melalui cara kekerasan, tidak selalu negatif, tergantung konteksnya. E. Intoleransi. Ketidakmampuan untuk menghargai pandangan atau keyakinan berbeda, seringkali mengakibatkan pemaksaan pandangan sendiri pada orang lain. Di Indonesia, intoleransi terlihat dalam penolakan terhadap perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Pancasila sebagai pemandu. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang berfungsi sebagai panduan untuk menghadapi tantangan dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila tidak hanya sebagai petunjuk teknis, tetapi sebagai prinsip yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lokal, nasional, dan global. Pengamalan Pancasila harus dilakukan oleh semua komponen bangsa, termasuk aparat negara dan masyarakat. Pancasila dapat mengatasi berbagai tantangan seperti individualisme dan fundamentalisme pasar, dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan nasional serta mengatur ekonomi secara adil.